Dan Bapak Ibu yang dimulai Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Ihya karangan Imam Ghazali. Kita akan lanjutkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi sanadin muttasilin ila musannif hadzal kitab qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amadana Allah bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-lafdhu tsani al-lafdhu tsalits, lafaz yang ketiga mendefinisikan an-nafsu, yaitu nafsu. Enggak apa-apa walaupun sebentar ya, kita walaupun sebentar tabarukan, yang penting pembahasan kajian kita berjalan sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan. An-nafsu, nafsu walaha, adapun bagi nafsu itu maknayani, ada dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, jadi nafsu ini Bapak Ibu biasanya terasumsi bahwa dia ini merupakan sesuatu yang buruk ya, kalau menurut bahasa versi kita Indonesia. Jadi nafsu ini buruk kan gitu. Gitu. Ente nafsuan aja. Nah, nafsu itu buruk. Ya, jadi asumsinya itu selalu buruk. Tetapi menurut Al-Ghazali, menurut pandangan beliau, di dalam kajian kita mengenal tentang diri kita, itu nafsu pun ada dua makna. Pertama, al-makna, yang pertama adalah maknanya al-jami' li quwwatil ghadab wasyahwah, yang mengumpulkan kekuatan amarah, ya, kekuatan ghadab, wasyahwah, dan hasrat, syahwat. Jadi nafsu ini maknanya adalah mengumpulkan kekuatan marah, ya, amarah, dan juga ghadab, syahwat. Ya. Memang di dalam nanti akan dibahas, tetapi bukan pembahasan ini. Ya, dibahas bahwa di dalam jiwa manusia itu ada dua nafsu. Ya, nafsu itu terbagi menjadi dua. Ya, nafsu itu artinya jiwa Bapak Ibu, sebenarnya artinya jiwa. Jadi tidak terlalu terindikasi dia ini buruk. Ya, cuman bahasa kita karena kita sehari-hari kita gunakan udah jadi bahasa Indonesia, jadi nafsu itu adalah sifat yang buruk. Ya, nafsu ini jiwa. Ya, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, nafsu ini jiwa. Nah, jiwa manusia ini itu ada dua di dalam manusia, ada namanya ghadab, ada namanya syahwat. Ini sesuai konsep Al-Ghazali. Ada ghadab, ada syahwat. Ghadab ini amarah. Ya, amarah, kemudian orangnya mudah kesinggung, ya, kemudian rasa hasud, ya, dengki, benci, ini ya, emosi, ya, ini namanya ghadab. Nah, ghadab menurut ulama ini biasa diperumpamakan seperti, maaf ini ya, anjing. Ya. Jadi kalau hewan anjing itu Pak, itu kan galak. Ya, amarahnya yang didahulukan. Ya, makanya kalau orang yang sering marah berarti, ya, itu bukan saya yang ngomong tuh. Ya. Orang yang amarahnya, emosinya nggak terkendali, Bapak Ibu, ya, itu diperumpamakan seperti anjing. Ya, ini orang yang nggak bisa mengendalikan emosi amarahnya sesuai dengan porsinya. Ya. Kemudian syahwat, hasrat. Ya, hasrat ini macam-macam. Hasrat yang ingin bergelimang harta, hasrat ingin punya jabatan, hasrat ingin wanita, ya, hasrat ingin punya kesohoran, ketenaran. Nah,
Nah, ini hasrat ini macam-macam. Ya, hasrat. Jadi hasrat, kalau hasrat ulama memperumpamakannya seperti babi. Ya. Jadi hewan babi itu hasratnya tinggi. Ya, nafsu hasratnya tinggi. Ya, tetapi kalau babi memang nggak ada marahnya, Pak. Ya, ditendang diam aja tuh. Ya. Makanya kan orang kalau kata ada satu riwayat mengatakan kalau pasangan kita, istri kita, ya atau suami kita itu ketika dia berbuat selingkuh tapi dia tidak cemburu, itu seperti dayus, ya. Yaitu dayus itu ya sama diperumpamakan seperti binatang babi tadi itu, nggak punya rasa cemburu. Nah, dayus ini yang bahaya nih. Ya. Dia dijauhkan dari surga ya, 500 tahun perjalanan. Ya, artinya jauh masuk daripada surga. Nah, jadi ada namanya godok, ada namanya syahwat. Wasifatil madmumah, dan sifat-sifat ya, sifat-sifat yang buruk ya, yang jelek. Jadi nafsu ini memang terindikasinya sifat yang buruk, sifat yang jelek, godok dan syahwat, marah dan hasrat. Wa huwal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya a'da ika. Ya. A'da ika nafsuka allati baina jambaika, musuh yang terbesarmu, musuhnya paling musuh. Kira-kira gitu. Kalau diartikan musuh yang paling berbahaya, ya, itu adalah nafsuka, nafsumu, ya, jiwamu sendiri musuh itu. Ya, makanya kan Rasulullah ketika perang Badar yang luar biasa, 300 orang melawan 1000. Ya, kemudian kata Rasul kepada sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kaget. Loh, 300 lawan 1000 berarti 1:3 kurang lebih. Ya, kata sahabat, ya Rasul, bukankah itu jihad yang paling luar biasa? Satu, jihad paling pertama di dunia Islam, kedua pasukan minim, ketiga senjata juga minim, melawan ya kafir Quraisy yang senjatanya komplit, pasukannya 1000 lebih. Ya, bukan itu jihad yang luar biasa? Kata Rasul, itu kecil. Ya, ada jihad yang lebih besar. Apa? Jihadun nafsi, jihad nafsu. Jadi melawan hawa nafsu kita sendiri, jiwa, ya, jiwa kita. Ya, jadi jiwa yang jelek itu dilawan. Ya, dilawan jiwa yang buruk itu. Wahiyal mujahadah. Jadi nafsuka allati baina jambaika, yang mana nafsumu itu berada di antara dua rongga dirimu. Jambaika itu dua rongga sisi, ya, sisi. Oleh karenanya ada Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Qatrul Ghaith, beliau menjelaskan di mana tempat-tempat nafsu tersebut. Jadi nafsu itu nanti akan diterangkan sedikit demi sedikit, ada banyak macamnya, Pak. Tipenya itu banyak. Ada yang buruk, ada yang baik. Jadi nafsu tidak buruk dan tidak baik. Wahia al-mujahadah, dan itu adalah mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, bermujahadah, melawan. Ya, wal ma'muru bi kasriha, dan kita itu diperintah untuk memeranginya. Ya, memerangi nafsu tadi itu, nafsu sifat yang buruk, nafsu ghadab, marah, ya, cepat marah, syahwat, hasrat, ya, ingin punya nama, ingin dihormati orang. Kalau namanya nggak disebut, meriang. Ya, ada orang namanya nggak disebut, meriang, Pak. Ya, sampai-sampai saking pengen disebut, ya, saya Ustadz, saya katanya. Ya, ada penceramah, ini nama orang ini nggak disebut. Sampai dia sebutin, saya Pak Kiai, saya. Oh ya, siapa? Apa yang nggak disebut itu? Ya Allah, ya Rahman. Ya, itu hasrat, terus syahwat kepada lawan jenis. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Nah, itu sama, Pak. Tapi pembahasan Al-Ghazali di dalam
pembahasan tasawuf bukan itu yang difokuskan, ya, yang difokuskan oleh beliau bukan ini, tetapi ada lagi yang lebih dalam. Ya, karena pembahasan ini nanti pembahasan yang sifatnya hanya luar saja. Nah, ada Pak yang lebih dalam daripada ini. Nah, makanya Al-Ghazali mengatakan al-makna tsani, adapun makna yang kedua, apa itu nafsu? Ya, nafsu itu adalah al-latifah rabbaniyah allati fi ihda maknayai ruh wal qalbi wan nafsi aidan. Yaitu adalah bisikan rabbani, bisikan dari Allah, atau bahasanya kalau nggak bisikan, sesuatu yang abstrak, ya, yang pemberian semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang mana ternyata jiwa ini yang dikatakan nafsu ini yang berupa jiwa sama maknanya dengan ruh, dengan hati tadi itu. Ya, sama maknanya dengan ruh, dengan hati. Ya, kita udah bahas masalah makna kalbu, ya, dan juga makna ruh, ya. Maka sama kata Imam Ghazali, itu sama. Cuma nanti beda-beda tipis saja, tetapi satu kesatuan. Ya, kayak seorang manusia ketika menerima ilmu, itu bukan otaknya yang nerima, tetapi jiwanya. Ya, jiwanya yang nerima ilmu itu, menyerap ilmu tersebut, Bapak Ibu, bukan otaknya. Ya, kalau otak yang gedean otak kambing sama sapi ketimbang otak manusia. Ya. Ma'alafdil qalbi warruh mutlaqah. Ya, sedangkan beserta lafaz kalbu dan ruh itu secara umum ala tilkal latifah, ya, berdasarkan, ya, pengetahuan latifah tersebut, wahia al haqiqatul insan. Jadi nafsu ini adalah hakikatnya insan. Jadi hakikat manusia yang sesungguhnya, allati yataghayyaru biha an sairil hayawan, yang mana ini adalah membedakan manusia dengan seluruh hewan. Ya, beda manusia dengan seluruh hewan. Jadi yang pernah saya bahas singgung sedikit pertemuan yang lalu, beda jiwa, ya, jiwa manusia dengan jiwa hewan itu lain, Bapak Ibu. Meskipun Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah menyeluruh semuanya. Setiap yang bernyawa, kalau bahasa terjemahannya bernyawa. Kalau gampangnya setiap yang berjiwa pasti akan mati. Berarti mau jiwa tumbuhan, mau jiwa hewan, mau jiwa manusia pasti akan mati. Ya, pasti itu akan mati. Tapi jiwa manusia ini punya kelainan, ya, berbeda dengan jiwa yang lain. Ya, makanya malaikat walaupun ada jiwanya juga, malaikat ada jiwanya itu, Pak. Ya, ada jiwanya. Ya. Jadi bukan ada nafsunya, nggak ada nafsunya, cuman jiwanya ada. Tapi jiwanya berbeda dengan jiwa manusia. Ya. Kalau malaikat nggak bisa berkembang, manusia bisa berkembang. Ya. Berkembang, buktinya apa? Bisa bikin jalan tol, bisa bikin, ya, flyover, ya, bisa bikin pesawat, ya. Itu salah satu perbedaan jiwa kita dengan makhluk yang lain, yang mana ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pada yang lain, enggak ada. Ya, makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu benar-benar sempurna. Ya, jiwanya juga sempurna, fisiknya juga sempurna. Ya, jiwanya juga sempurna. Ya, karena berbeda dengan jiwa yang lain. Ya, manusia berkembang, ya, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, dari mulai komunikasi manual, kemudian komunikasi melewati jalur kabel, lama-lama komunikasi bisa lewat handphone. Bukan hanya komunikasi saja sekarang, bisa voice note, bisa video call.
Ya, bahkan nanti diperkirakan tahun 2050 itu kita bisa bukannya berpindah ya. Jadi wujud kita itu ketika kita jauh berada di daerah Jakarta, seumpama kita ada meeting ya, ada pertemuan di daerah Bandung, itu bisa di sana langsung terbentuk gitu. Ya, jadi fisik kita itu bisa ada di sana. Jadi pertemuan itu nggak harus ketemu begitu, tetapi persis apa yang ada kita, posisi kita, ya keadaan kita di Jakarta itu akan muncul di sana. Ya, itu Pak, begitu Pak. Ya. Tapi kalau kambing, sapi kan nggak bisa begitu ya. Ya, makan rumput aja. Ya, nggak bisa dia komunikasi manual dari zaman baheula kalau kata orang Sunda. Dari zaman dulu ya sampai sekarang kalau kambing, ya, hewan, ayam kalau komunikasi pasti manual. Ya. Ditambah lagi makanan, kalau kambing makan rumput, ya rumput aja, rumput mentah. Kalau kita kan beda Pak. Ya. Ada singkong digoreng bisa, direbus bisa, kan gitu Pak. Ya Pak. Terus dijadiin apa lagi tuh singkong ya? Digoreng, getuk bisa. Pisang juga. Ya. Jadi ini jiwa manusia ya, yang berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya, Pak. Ya, kita perlu sadari dan kita perlu syukuri ini, Pak. Ya, ini nikmat Allah yang begitu luar biasa yang hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada yang lainnya. Nah, kemudian tetapi nafsu ini faida sofat, nafsu ini kalau dia bersih, ya, jiwa ini kalau bersih, watajallat bizikrillah, dan dia senantiasa ingat kepada Allah, muhya anha atharus syahawat was sifatil madmumah, maka akan hilang dari dirinya ya itu sifat-sifat syahwat, ya, syahwat dan sifat-sifat yang buruk. Wasumiyat, dan dinamakan nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah. Jadi nafsu yang buruk itu kata ulama hanya ammaratun bisu. Jadi nafsu itu ada 7 Bapak Ibu ya. Macam-macam nafsu ada 7. Saya terangkan sedikit dulu karena waktunya terbatas. Pertama, nafsu ammarah. Namanya apa? Nafsu ammarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam surat Yusuf mengatakan wa ma ubarri nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, wa ma ubarri nafsi, aku tidak membenarkan jiwaku, tidak membenarkan diriku. Innan nafsa la ammaratin bisu, sesungguhnya nafsu itu ya la ammaratin bisu, ada yang mendorong kepada keburukan. Ini namanya disebut ammarah. Ammarah itu bergejolak. Ya. Orang punya nafsu ammarah itu berarti orang ini masih senang sama yang sifatnya maksiat. Ya, masih senang. Ya. Masih suka melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Ya, pelanggaran-pelanggaran dilakuin. Ya, jadi dia masih ngikutin la ammaratin bisu, kejahatan, sholat tinggal, puasa lewat, ya, apalagi tuh, ya, pokoknya dia masih melaksanakan hal-hal demikian. Itu namanya ammarah, nafsu ammarah. Nanti yang kedua ada nafsu lawamah. Ketiga, ntar satu-satu saya terangkan satu-satu pelan-pelan. Yang ketiga mulhamah. Keempat mutmainnah. Kelima, tadi berapa udah? 4. 4 mutmainnah. 5 radiyah. 6 mardiyah. Ya, radiyah ya, bukan maimunah, bukan. Ya, radiyah. Tapi biasanya Rodia emang deket-deketan sama Maimunah tuh. Ya,
Kalau lagi qasidahan biasanya Rodiyah dekat-dekatan nama Maimunah. Rodiyah Mardiyah. Yang terakhir Kamilah 7. Ya, Kamilah itu 7. Nah, dari 7 nafsu macam ini Pak, yang buruk itu cuma yang pertama. Ya, la ammaratin bisu. Ya, diajak sholat males. Ya, giliran diajak hal yang maksiat cepet grecep. Ya, kalau kata orang grecep. Ya, diajak maksiat mau, tapi kalau diajak sholat males. Ya, ini namanya nafsu ammarah. Apalagi orang-orang model zaman sekarang nih Pak, jangankan suka maksiat, nggak maksiat aja demam dia, puyeng. Ya, ayo kita mabuk yuk, udah lama saya nggak mabuk, puyeng kepala saya. Ya, tuh, ya. Ini naudzubillah nih, ya, bukan lagi maksiat nih, butuh sama maksiat, naudzubillah. Ada orang zaman sekarang butuh, ya, yuk korupsi yuk, puyeng salah saya nih, nggak korupsi seharian. Nggak seharian korupsi, nggak korupsi ini puyeng palanya. Yuk kita ngomongin orang yuk, habis kalau nggak ngomongin orang badan saya menggigil. Ya. Kalau nggak ngomongin orang bibir saya sariawan, ada nggak begitu tuh? Nah itu udah lagi Masya Allah itu luar biasa. Ya. Itu namanya butuh maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita sih jauhin dari hal-hal begitu. Mudah-mudahan nggak sampai kayak begitu, tapi seumpama kita masih melakukan ada beberapa maksiat Bapak Ibu yang kita lakuin, tapi ya kita masih bisa menghindar lah dari 10 keburukan, 10 maksiat, ya adalah 9 yang kita hindarkan. Ya, yang kita hindari 9, nanti yang satunya mungkin kita kejeblos, lupa dan sebagainya, khilaf, keliru. Ya. Tapi kalau yang 9 itu kita jauhin. Nah, sesuatu yang mengundang kita, mengajak kita ke arah tersebut Pak, Bu, itu namanya nafsu ammarah. Nah, kalau lawamah, gimana lawamah? Lawamah itu ya, kadang maksiat, kadang taat. Ya, kadang maksiat, kadang taat. Ya. Jadi paginya dengerin ceramah, nih paginya nih, ya, siangnya nyawer. Gini nih, ya, pagi dengerin ceramah, siangnya nyawer. Iya, ini namanya lawamah. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, "Fala uqsimu bil lawamah." Surat Al-Qiyamah. Ya. Maka aku bersumpah ya, dengan sesuatu yang terkurung. Nih, jadi orang ini kalau lawamah ini terkurung. Ini ada, di setiap manusia ada jiwa begini. Kalau bahasa kita sekarang STMJ, tahu STMJ, Bu? Sholat terus maksiat jalan. Bukannya susu, ya, telur madu jahe, bukan. Sholat terus maksiat jalan. Ya, ini lawamah nih. Ya. Sholat merajin, ya, tapi korupsi doyan. Sholat puasa rajin, ngomongin orang kebutuhan. Tuh, ya. Itu namanya lawamah. Allah sampai mengatakan di dalam Al-Quran, "Fala uqsimu bil lawamah." Nah, nanti yang naik lagi ada nafsu mulhamah. Habis lawamah, mulhamah. Ini biasanya nafsu ini bukan buruk ini. Ini sudah ke arah yang baik. Dia tahu bagaimana hati yang tidak bersih, ya, hati yang kotor, ada iri, ada dengki sama sesama, ada hasud, ya, ada sum'ah, itu namanya mulhamah. Dia hindarin dari dirinya hati yang kotor, sifat yang kotor itu. Nah, ini namanya orang sudah sampai tingkatan nafsu mulhamah. Ya, sudah sampai tingkatan nafsu mulhamah. Saya baca dulu kitabnya dah. Jadi biar supaya enak saya baca kitabnya ya. Ya. 10 menit lagi. Ya, jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah diterangkan di sini wal hiya al murada. Jadi kalau nafsu udah tenang,
kita punya jiwa yang tenang, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu namanya nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini jangan nunggu mati baru nafsu mutmainnah. Ini orang salah nih. Sebab kalau di wilayah kita, di kebiasaan kita ini, karena kebanyakan orang talqin pakai ayat ini, jadi seakan-akan ini adalah nunggu fisik pulang ke rahmatullah. Tidak, Bapak Ibu. Ya, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa kita tenang mau kita nunggu mati dulu? Jangan. Masih hidup kalau perlu sudah tenang. Jangan nunggu mati udah tenang. Semua orang mati juga tenang. Ya, gak ada orang mati itu ribut, gak ada. Ya, Bapak Ibu cari orang yang mati ribut, ada nggak? Nggak ada. Orang mati hasut, ada nggak? Nggak ada. Ya. Orang udah mati nih dengki, nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Yang ada orang hidup. Makanya Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali kepadaku, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Tuhanmu radiyatan mardiyah. Nah, disebutkan habis mutmainnah radiyah mardiyah. Radiyatan, yang mempunyai jiwa ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho dulu dan diridhoi sama Allah. Jadi kita nggak bisa nyari ridho biar Allah ridho sama kita. Nah, kalau kita nggak ridho sama Allah, ya. Makanya harus kita dulu, Bapak Ibu, yang ridho terhadap Allah, terhadap apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang menjadi ketentuan kita, apa yang menjadi nasib kita, apa yang menjadi takdir kita, yang Allah sudah tentukan secara syariat. Ridho dulu. Jadi banyak itu ridho itu macamnya, ya. Yang susah, yang senang, yang bahagia, yang sulit, yang kita lagi keadaan susah, ya, belangsek, itu sama keadaan bahagia, itu sama aja. Ya, itu para anbiya, para nabi dan rasul udah begitu, Bapak Ibu. Ya, mau susah mau bahagia, dialah zat yang membuat bahagia, dialah zat yang memberikan kesusahan kepada kita. Sama saja. Ya, itu namanya radiyah. Jadi mutmainnah itu tenang, ya, kita tenang, nafsunya tenang. Wa nafsu qabla an tantahi ila hadhihi darajah, dan adapun nafsu yang sebelum sampai kepada al-mutmainnah ila hadhihi darajah, sampai level ini, laha darajatani, ada dua level di bawahnya, bi'tibari sifatiha, dengan sesuai sifatnya. Ahaduhuma, yang pertama, antusamma an-nafsu al-lawamah. Yang pertama dinamakan di bawah al-mutmainnah ada al-lawamah, ya. Kemudian wahia allati aqsamallahu ta'ala biha fi qaulihi ta'ala, inilah nafsu yang mana Allah bersumpah di dalam firman-Nya, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wahia, adapun nafsu lawamah, talumu, dia itu merasa menyesal, ya. Talumu 'alal ma'asi, ya, menyesal. Jadi kalau berbuat maksiat ada rasa nyesal dalam hatinya, ya. Meskipun dia melakukan, tetapi dia tahu, dia sadar bahwa itu bukan hal yang baik, itu adalah hal yang buruk. Ya, talumu 'alal ma'asi, dia menyesal atas perbuatan maksiat. Wala tarkunu ilaiha, tapi dia tidak selalu bersandar kepada maksiat itu. Wala tardha biha, dan dia tidak suka dengan maksiat tersebut. Ya, jadi menyesal, ada penyesalan dari dirinya bahwa dia telah melakukan satu maksiat, ya, meskipun dia tidak suka dengan hal itu, Bapak Ibu. Minimal orang itu kalau ada nafsu lawamahnya, ya, lawamah ini, lawamah kan tadi yang saya katakan, ya, STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan. Tapi ketika dia bermaksiat, itu ada dalam hatinya, ya Allah, saya berbuat salah, ya Allah, nih ada, ya, dalam hati kita. Berarti kita masih dalam keadaan di nafsul lawamah. Tapi kalau kita masih amarah bisu, udah ngelakuin maksiat, nggak ngerasa salah lagi, itu namanya amarah bisu. Ah, gue biarin aja, ya. Nah, ini hati ini nggak ngerasa bersalah, nafsu ini nggak ngerasa bersalah, jiwa ini,
Ya. Jadi kalau kita habis tinggal, kita lewat sholat 5 waktu nih, subuh ketinggalan, kesiangan, itu rasanya ya Allah kok bisa kesiangan, ya bisa sampai ketiduran begini, rasanya bersalah. Nah, ada orang ninggalin sholat subuh biasa-biasa aja. Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Ada. Di mana orangnya? Ninggalin sholat subuh biasa-biasa aja. Bangun pagi jam 7. Ya biasa aja. Nah, ya biasa. Nggak ada penyesalan dalam hatinya. Nah ini namanya orangnya masih di nafsu ammarah bisu. Tapi kalau ada penyesalan namanya lawamah. Ya, wa qabla an tantahi ila hadhihi darajah laha darajah. Darajatun wa hiya an takuna ammaratun bisu kama qala ta'ala. Disebutkan di bawah lawamah ada namanya nafsu ammarah bisu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu wa hiya fi halah la ta'mur bil khairah. Jadi kalau misalkan di nafsu ammarah itu adalah keadaan yang mana dia tidak mau melaksanakan kebaikan, wala talumu ala syarr, dan dia juga tidak pernah menyesal atas keburukan yang dilakukan. Wa hiya habidun nafs. Nah inilah samudra jiwa, wal mutmainnah, dan adapun nafsu mutmainnah sama tuha wal lawamah bainahuma. Nafsu mutmainnah seakan-akan langitnya, lawamah itu pertengahan antara langit dan bumi, dan ammarah itu dasar seperti bumi. La hiya tardha bisyarr, yaitu lawamah tidak ridho, tidak suka dia dengan sifat keburukan, kemaksiatan. Fatarkun ilaihi, ya maka dia tapi masih melakukan hal demikian, meskipun melakukan hal demikian tapi dia nggak suka. Wala tastati, tapi dia tidak mampu untuk ada ketenangan dirinya. Fatatma'innu ila khairi wa huwa dzikrullah ta'ala, sehingga ketaatannya tidak membekas, dan juga dia ketika beribadah kepada Allah melaksanakan ketaatan itu tidak terlalu berbekas dalam jiwanya. Ini namanya nafsu lawamah. Jadi sesuai dengan kitab. Jadi sampai sini dulu. Jadi pembahasannya, nafsu itu ada ammarah, nafsu yang kedua adalah lawamah, 3 mulhamah, 4 radiyah, 4 mutmainnah, yang kelima radiyah, ke-6 mardiyah, yang ke-7 kamilah. Kalau udah 7 sempurna sudah, ya kamilah. Ya, orang ini nafsunya sudah stabil, sudah anteng. Ini biasanya kamilah nih orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita masih pengen dipuji, masih pengen kita butuh nama, butuh ketenaran, butuh jabatan, itu berarti nafsu kita belum sampai radiyah mardiyah. Ya, mungkin baru mutmainnah. Jabatan bisa dipakai untuk manfaat yang lebih luas, harta yang Allah berikan bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan, membantu sesama, itu mutmainnah. Ya. Tapi kalau radiyah mardiyah, ini yang sulit nih. Radiyah mardiyah sampai kamilah. Jadi mutmainnah itu minimal tenang, Bapak Ibu, ya. Jadi kita artinya punya jiwa yang tenang. Kita merasa lebih tenang ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi butuh amal taat itu butuh. Tadi kan saya kasih contoh, ada orang butuh sama maksiat. Sekarang butuh sama taat. Ya. Kalau nggak sholat, kalau nggak sedekah, itu rasanya gimana gitu? Ya. Saya puyeng Pak, kepala saya seharian ini saya belum sedekah. Terus saya lagi nyari orang begitu. Ada nggak yang begitu? Saya menggigil ini Pak, belum sholat tahajud, ya Allah. Jadi belum sholat tahajud itu menggigil Pak. Nah ini orang mutmainnah ya Pak. Ya, orang yang udah jiwanya itu butuh sekali, merasa butuh terhadap ketaatan. Sebagaimana butuhnya diri ini, fisik ini terhadap makan. Kalau nggak makan sehari kan lemes, ya. Lemes ini Pak Ustaz saya, kenapa Pak? Saya biasanya setiap hari ngeluarin duit 5 juta buat bantu orang, ini belum keluar duit saya ini.
Kalau belum keluar Bapak kasih Pak ke Nurul Ikhlas Pak, insya Allah diterima. Iya Pak, insya Allah nggak ditolak. Daripada Bapak menggigil, Bapak radang, nah, orang begini langka ini. Belum ngeluarin duit 5 juta radang tenggorokan. Kalau kita radang tenggorokan akibat pelit, kebangetan pelit sama orang jadi radang tenggorokan kita. Itu kita beda-bedanya tipis-tipis lah. Ya, beda-bedanya apa Bu? Tipis-tipis. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang punya jiwa mutmainnah. Ya, sebelum pulang ke rahmatullah, pulang menghadap Allah punya jiwa yang tenang. Jadi kalau punya jiwa yang tenang nanti menghadap Allah itu lebih tenang. Ya, kalau punya jiwanya belum tenang menghadap Allah, bingung Bapak Ibu. Ya. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, masuklah kau bagian daripada hamba-hambaku wadkhuli jannati. Kalau udah Allah radiyah mardiyah, enggak usah minta surga. Allah yang akan menyuruh surga, ista'iddi, persiapin diri engkau buat hambaku yang mau masuk. Gitu Pak. Jadi kalau kita pengen kenikmatan, ya tapi kita tidak direstui orang yang punya, itu biasanya kita mempersiapkan diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu kalau pengen masuk tempat wisata, ya misalkan kita yang ingin, tapi kita tidak ingin yang punyanya itu, yang punyanya nih kan ada yang punyanya nih, ownernya nih. Nah ownernya itu tidak ingin kita ke situ, itu biasanya kita repot sendiri, nyari-nyari. Ya, kita mempersiapkan untuk kita biar supaya datang ke tempat wisata itu enak. Ya, nyari sendiri tiket, cari yang VIP begini, kemudian bawa makanan yang banyak, kita yang repot sendiri. Tapi kalau udah yang pemilik, ya Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga yang mengatakan, ya jannati ista'iddi li ibadi, wahai surgaku kau persiapkan dirimu untuk hamba-hambaku yang akan masuk. Kalau ada owner yang punya wisata, kemudian kita diundang, Pak Ustaz, ini saya buka rekreasi wisata di Puncak. Kalau Pak Ustaz berkenan, kalau Pak Ustaz bisa datang ke sini. Ketika datang Bapak Ibu, saya nggak perlu repot-repot, nggak perlu bawa bekal, nggak perlu beli tiket, betul nggak? Saya datang itu yang punyanya udah nungguin di depan. Kata yang punyanya, gak usah pakai segala nanti, langsung lewat sini aja. Itu semua wahana pintu-pintu dibukain. Itu kalau sudah Allah yang punya kepengen Bapak Ibu. Kalau sudah kita dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu kalau udah begitu. Ya. Tapi kalau kayak model potongan kita belum sampai situ. Kita masih mengharap kepada Allah agar Allah ya mengakui kita sebagai hamba-Nya. Ya, kita masih berbuat baik semaksimal kita. Ya, Bapak Ibu yang dimana Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini kajian walaupun sebentar, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ilmu yang bisa kita amalkan, meskipun sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, maslahat dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyyah wal ibadah shalihah, kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah.